Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya rindu untuk kita belajar dari kisah kehidupan seorang raja. Raja pertama yang dimiliki oleh bangsa Israel setelah zaman hakim-hakim, yaitu Saul. Kita buka ayatnya 1 Samuel 9 ayat 1 sampai yang kedua. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ini adalah ayat kemunculan awal dari Raja Saul. Kalau kita lihat, di awal kemunculannya, Raja Saul ini begitu luar biasa. Dia lahir dari keluarga yang sangat kaya atau cukup berada. Kemudian dia elok rupanya, ganteng, mirip saya lah. Kemudian dia cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Di ayat lain dikatakan dia itu diurapi, penuh dengan roh, cinta Tuhan, pandai berperang lagi. Bisa saya katakan hampir tidak ada celah atau kelemahan menurut ukuran manusia yang terlihat dari hidup Saul. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidupnya, di pertengahan sampai akhir hidupnya, kehidupannya begitu tragis. Oleh sebab itu, di hari-hari ke depan kita belajar tentang Saul, tetapi hari ini saya mau bagikan ini dulu. Untuk jemaat Tuhan, ingat ya, catat dan masukkan dalam loh hati Anda. Janganlah kita menilai kehidupan seseorang atau membangun opini tentang seseorang dari awal Anda ketemu atau awal Anda kenal. Saul kelihatan hebat di awal, tetapi akhir darinya menyingkapkan siapa sesungguhnya dia. Makanya saya kurang setuju untuk Pro-M dan AOG ya. Ingat ya nasihat Ko Thomas ini. Ko Thomas kurang setuju kalau Anda memilih pasangan karena cinta pada pandangan pertama. Karena cinta pada pandangan pertama itu banyak salahnya, percayalah. Mengerjakan ujian saja perlu diteliti berulang-ulang, apalagi pasangan hidup. Berteman dahulu, lihat kehidupannya seperti apa hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama. Bagaimana ketika dia menghadapi masalah, apakah dia lari dari masalah, lari dari Tuhan, atau justru dia semakin kuat, berharap kepada Tuhan. Itu menentukan keputusan Anda. Baru Anda pilih. Ketika dia ini memang orang yang berkualitas di dalam Tuhan, Anda pilih menjadi pasangan hidup Anda. Pilihan itu juga ada di tangan Anda loh. Amin. Haleluya. Nah, buat Anda yang bekerja, jangan hanya memilih rekan bisnis atau rekan untuk bekerja sama dengan Anda karena reputasinya. Tetapi pilihlah orang tersebut karena karakternya. Ini juga sangat penting untuk kehidupan Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, buat Anda juga hari ini yang Anda mengalami sebuah pergumulan yang cukup berat, Anda juga jangan berpikir dan membuat opini tentang hidup Anda, membuat kesimpulan tentang hidup Anda bahwa Anda ini tidak seberuntung atau tidak diberkati seperti orang lain. Jangan. Bisa jadi masalah yang Anda hadapi sekarang ini itu membuat Anda ini semakin kuat, mempersiapkan kehidupan Anda untuk Anda dibawa naik suatu saat, diberkati di masa depan. Awal memang tidak dapat kita remehkan, saudara. Tetapi yang menyingkapkan adalah akhirnya. Oleh sebab itu, buat Anda yang berhasil hari ini, tetaplah rendah hati dan jangan berubah hati. Bagi Anda yang belum berhasil, ini bukan akhir segalanya. Tetaplah berusaha, taat dan setia, sampai Tuhan mengangkat Anda. Demikian firman Tuhan. God bless you.